Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 di full screen sudah ada, dan karena itu kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema berkemenangan. Ya, berkemenangan. Bapak Ibu pernah lihat ada sepatu mereknya adalah Nike. Pernah tahu ya? Pernah pakai? Siapa yang pernah pakai sepatu dengan merek Nike? Ada? Pak pernah pakai ya? Pak silakan berdiri, Pak. Bapak tahu artinya Nike? Tidak tahu, Pak ya? Bapak harus cari informasi. Jadi saya akan memberi arti dulu, Pak ya. Baru Bapak boleh duduk. Jadi Nike itu dari bahasa Yunani. Artinya adalah berkemenangan. Nah, ini sudah boleh duduk. Banyak orang pakai sepatu Nike, tapi tidak bisa berkemenangan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari adalah perjuangan. Setiap hari adalah seperti medan perang. Orang percaya yang baru percaya kepada Yesus, dia baru bertobat, bukan tidak ada tantangannya. Orang ketika baru kali pertama mengikut Yesus, biasanya banyak mengalami mujizat, pertolongan, jalan keluar. Tapi setelah dia mengalami hidup ikut Yesus bertahun-tahun, berpuluh tahun, dia dilatih oleh Tuhan untuk menjadi dewasa. Karena itu orang percaya tidak lagi minum susu. Orang-orang yang sudah lama ikut Yesus, mereka disediakan apa? Disediakan minuman, disediakan makanan yang keras. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa mestinya secara rohani. Bapak Ibu, Pak Lois tadi bilang saya pakai merek sepatu Nike. Masih ada sampai sekarang, Pak? Gak ada lagi. Berarti kemenangan sudah berlalu. Ya, hidup ini perlu berkemenangan. Tapi orang tidak sadar, tidak menyadari mengapa kemenangan seringkali kita tidak bisa raih. Karena tidak sadar bahwa setiap hari kita seharusnya sadar ada di medan perang. Tak hanya kepada prajurit, hanya kepada mereka yang selalu ada di medan perjuangan. Pak Yulis itu pernah ada di misi Seroja di Timur-Timur. Dan peluru pernah mengenai dia. Betul Pak ya? Tapi di sini ada Alkitab. Sehingga waktu itu dia pikir ini jimatnya adalah Alkitab. Padahal Tuhan yang lindungi. Jadi peluru kena, tapi kenanya di Alkitab. Sehingga terlindungi. Gak sampai meninggal dunia. Tanya kepada mereka yang harus siaga 24 jam bergantian untuk tidur. Supaya mereka tetap dapat aman. Sebab apa? Musuh sewaktu-waktu bisa menyerang. Musuh sewaktu-waktu melihat kelemahan kita. Melihat kita dalam keadaan pulas tertidur. Dan kita akan menjadi sasarannya. Tanya kepada mereka yang setiap detik, setiap waktu berada di medan pertempuran. Tidak bisa dalam keadaan santai. Tapi mereka selalu siaga, selalu waspada. Bapak Ibu, setiap hari kita bertempur di pikiran kita. Setan susupkan berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif di pikiran kita. Setan juga menyerang perasaan dan hati kita. Sehingga kadang-kadang kita bad mood. Perasaan kita tidak nyaman.
Kalau hati kita nyaman, kita datang ke gereja. Kalau kita hatinya tidak nyaman, tidak datang ke gereja. Kalau hati kita enak, kita berdoa. Kalau hati kita tidak enak, kita tidak berdoa. Kalau hati kita nyaman, kita baca Alkitab. Kalau seandainya kita tidak nyaman hatinya, maka kita juga tidak baca Alkitab kita. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita tidak tergantung kepada situasi. Tapi kita harus senantiasa konsisten untuk berjaga-jaga setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kita. Maka kita tidak akan mungkin menjadi sasarannya dari setan. Setan adalah gambaran yang digambarkan di sini yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Memang Pak Adi waktu itu sampaikan, singanya keliling mengaum-ngaum tapi dia sudah singa ompong. Tapi hati-hati Bapak Ibu, pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam keadaan tidak siaga, dia akan menjadikan kita sebagai sasaran yang melemahkan kita dalam cara kita berpikir, yang melemahkan iman kita, yang membuat kita menjadi gundah gulana menghadapi hari-hari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita bicara bagaimana rahasia untuk kita bisa berkemenangan setiap hari dalam hidup kita. Disusupkan pikiran yang jelek, kita kemudian menang menghadapinya dengan pikiran yang positif. Disusupkan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, perasaan benci, perasaan tidak suka, diberi kemenangan kepada kita dalam hati kita. Perilaku-perilaku yang membuat kita bisa menjadi kemudian kehilangan kendali diri, Tuhan beri kepada kita kemenangan. Medan perperangan kita setiap hari. Karena itu kita harus tahu strateginya. Strategi yang pertama, tangkap pesannya supaya kita setiap hari berkemenangan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Alkitab kita memberitahu sadar dan berjaga-jagalah. Ini yang pertama. Sadar dan berjaga-jagalah. Ini di dalam strategi kalau main bola namanya adalah defensif. Bertahan. Bola bertahan. Serangan datang kita pakai strategi bertahan. Berarti backnya harus lebih banyak di belakang. Strikernya harus turun. Artinya apa? Bapak Ibu merapatkan barisan. Bapak Ibu berjaga-jaga sadar. Tapi Bapak Ibu kata sadar dan berjaga-jaga perlu kita tahu dalam bahasa aslinya. Supaya kita mengerti apa maksudnya sadar dan berjaga-jaga. Nah ternyata kata sadar itu dari kata nepo. N-E-P-H-O. Nepo. Artinya apa? Artinya adalah menguasai diri. Basa Jawane ngemudeni diri. Setiren dirimu. Kendalikan dirimu. Orang yang bisa nyetir, dia akan menyelamatkan dirinya dan orang yang ikut bersama-sama dengan dia. Tapi kalau dia tidak bisa nyetir, dia akan menjadi korban dari ketidakmampuan dia untuk menguasai. Sehingga dengan demikian maka orang dalam keadaan bahaya. Nah, ternyata sadar artinya adalah menguasai diri. Kalau menguasai diri itu berarti bicara tentang masalah hati kita. Hati kita. Tapi arti yang lain nepo, artinya adalah berpikiran yang tenang. Berpikiran yang jernih. Biasanya tenang dikaitkan dengan hati. Tapi Alkitab kita menerjemahkan nepo itu adalah berpikiran tenang. Jangan kalut. Nah kalau orang menghadapi segala sesuatu sudah kalut duluan, tidak bisa melihat sebuah jalan keluar. Dalam medan perang dibutuhkan ketenangan. Medan peperangan kita, pikiran kita. Segala macam hal-hal yang disusupkan, ditembakkan di pikiran kita setiap hari. Di hati kita, di jiwa kita, di seluruh hidup kita. Tapi Alkitab kita bilang nepolah. Apa artinya? Artinya adalah kuasai diri, tenanglah, berpikiran tenang, berpikiran yang jernih. Jangan sampai kalut dalam menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu, satu kali saya menyetir dan membawa 2 orang dosen bersama-sama dengan saya. Saya antar pulang. Dan kami naik ke atas daerah puncak Tidar. Waktu itu masa COVID tidak boleh masuk. Lalu saya kembali ke arah Dieng. Mobil saya yang karnival itu blong remnya. Dengan kecepatan tinggi yang luar biasa. 2
Dua orang di dalam mobil ini tidak menyadari bahwa mobil dalam keadaan blong. Itu masih perjalanannya masih kencang sekali. Dan saya lihat dari bawah, dari arah Dieng itu naik. Dalam sepersekian detik, saya harus ambil keputusan. Apakah akan meluncurkan dan akan menabrak itu daerah sekolahnya Advent, atau saya akan berbelok ke arah kanan sehingga mengurangi kecepatan dan akan berhenti di jembatan dan tersangkut minimal di jembatan di Panorama Dieng. Saya dengan tenang, yang ibu dan bapak, yang suami istri dosen tidak menyadari itu. Ketika kemudian hampir sepersekian meter saja, mobil naik, saya ambil kecepatan dengan belok kanan, dan saya coba injak. Dia belum bisa juga, terus meluncur. Baru yang di dalam mobil menyadari, ternyata rem blong. Saya terus. Lalu saya mainkan persneling. Persneling kalau seandainya posisinya persnelingnya matic ini kan susah dimainkan. Kalau persnelingnya manual lebih mudah untuk dikendalikan. Lalu saya tarik ke belakang ke posisi L2 dan tiba-tiba berhenti persis di tepi jembatan. Tapi semuanya itu seperti tidak ada apa-apa. Lalu Pak Frans yang ada di samping saya, ada apa Pak Dik? Saya bilang tidak apa-apa. Tapi ibu di belakang, kayaknya ada masalah di rem ya Pak ya. Betul Bu. Karena dia biasa nyetir dan sudah rasa seperti itu. Orang yang sudah biasa rasa ini ada masalah dengan mobil. Kenapa mobil terus meluncur? Tapi Bapak Ibu, ketenangan itu menyelamatkan. Seolah tidak ada apa-apa. Saya tidak gupuh, saya tidak kalut. Tenang saja. Tapi di sini berkecamuk di dalam hati. Ini gimana? Kapan berhentinya? Dan setelah itu mobil ini aneh. Setelah saya kemudian coba otak-atik lagi. Bagaimana Pak? Bisa jalan. Tidak ada masalah. Jadi jalan. Ketenangan dibutuhkan di dalam sebuah medan perang. Ketenangan dibutuhkan dalam menghadapi pergumulan, persoalan di hari-hari hidup kita. Ibu Yapen tadi sudah bersama. Membayangkan ICU itu sudah membacakan macam-macam. Kadang-kadang apa yang kita takutkan, itu yang membuat kita sakit. Tapi pada akhirnya, kalau ibu punya pengalaman di ICU, nanti cerita kepada orang yang masuk ICU. Oh nggak apa-apa kok. Masuk di ICU itu malah kita dapat penjelasan lebih jelas. Ya, ada jepitan tadi itu Bu ya. Jepitan itu biasanya untuk apa itu Bu Julius? Saturasi ya. Untuk mengukur saturasi. Ya. Jadi oksigen di dalam tubuh, begitu ya Bu ya? Oksigen di dalam tubuh diukur. Jadi kalau 90 ke atas itu masih aman ya Bu ya. Nah, kalau 90 ke bawah itu sudah mulai bahaya. Begitu Bu. Nah, tanyakan kepada Ibu dokter. Ibu bidan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita butuh nepo, menguasai diri, berpikiran tenang. Arti lebih dalam lagi, kuasai diri, berpikir yang tenang, jangan kalut, tetap tenang. Setiap hari kita harus menguasai diri, harus jaga pikiran, dan harus tetap tenang. Katakan amin. Itu kata sadar. Nah, sekarang kita masuk kata berjaga-jagalah. Nah, kan rahasianya tadi sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, kata kedua berjaga-jaga adalah kata yang punya arti waspadalah. Jangan tidur. Itu artinya. Itu pesan dari Bang Napi. Waspadalah. Waspadalah. Jangan buka kesempatan. Jangan beri ruang kepada orang lain. Satu kali tempat kita ini dimasuki oleh orang. 2 anak saya ada di bawah. Satu lagi tunggu sepeda motor di luar. Betul ya? Satu masuk. Dan masuk sampai ke kamar kita. Dan anak-anak ini sadar. Saya jemput Bu Marlina di Tawangmangu sana. Saya tutup begitu saja. Banyak mereka masuk, buka itu pintu pagar, pintu harmonika gedung kita ini. Nah, anak saya kaget, mereka naik 2, bilang apa? Hah? Siapa ya? Kalau saya penyalah, cari siapa? Masuk di rumahnya orang, ya kan? Kemudian
Tanya apa? Ini gereja ya? Nah, jawab mana anak saya? Ya, gereja. Tapi mereka lihat kok kayak kamar-kamar, akhirnya keluar. Bapak Ibu jangan buka ruang dan kesempatan. Sedikit celah dibuka, maka dia akan masuk. Nah itu sama seperti yang orang tadi. Jangan buka celah. Makanya dikatakan kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam, ya. Jangan sampai matahari terbenam. Tapi ada yang bilang begini, Pak matahari masih di tengah-tengah Pak, saya tunggu sampai terbenam. Baru marahnya turun. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata berjaga-jaga atau diterjemahkan itu tidak tidur atau waspada. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya rencana untuk punya anak, nah ini bagus sekali. Kasih nama waspadalah. Tapi pakai bahasa asli Alkitab. Apa namanya? Gregoreo, bukan Oreo. Ya. Gregoreo atau kasih nama Gregorius. Jadi ingat-ingat yang belum menikah ini, nanti kasih nama anak kalau belum ada jemaat yang kasih nama anaknya, ingat saya mau kasih nama anak saya supaya dia selalu waspada. Dan nanti kalau sekolah, tolong diarahkan jadi militer dia. Gitu. Karena Gregoreo atau Gregorius itu artinya apa? Orang yang selalu waspada, tidak tertidur. Nah rupanya secara harafiah kata ini sebenarnya adalah kata yang menunjuk kepada kata yang menunjuk kepada waktu yang lalu saya sudah waspada. Dan sekarang saya diminta juga untuk mengulangi hal yang sama. Saya harus waspada. Kalau kemarin saya tidak tertidur, sadar, maka sekarang saya juga sadar atau berjaga-jaga. Kalau kemarin saya kurang waspada, hari ini saya harus waspada. Kalau kemarin saya sudah siaga, saya harus terus-menerus siaga. Itu maksudnya. Artinya jangan sampai kemarin itu sudah waspada, sekarang nggak waspada lagi. Pengalaman kemarin membawa kita untuk mengulangi hal yang sama. Karena itu rahasia untuk mengalami kemenangan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk selalu waspada di dalam hidup. Karena setan selalu berupaya untuk mencari cara untuk mengalahkan kita. Di ayat yang keempat ini perintahnya sadar atau menguasai diri atau berpikiran tenang dan berjaga-jaga, tidak tidur, selalu waspada. Nah, itu yang pertama. Maka orang yang ingin berkemenangan dalam hidupnya, dia harus apa? Harus sadar dan berjaga-jaga. Dia harus nepo, menguasai diri. Dia harus berpikiran tenang dan selalu waspada berbagai macam siasat iblis. Melalui hari-hari hidup kita, mematahkan semangat kita, mematahkan iman kita. Hati-hati kita. Kalau kita sudah mulai ragu dengan Tuhan, itu serangan dari setan untuk melemahkan kita. Kalau kita sudah mulai hilang kendali diri, itu adalah waktunya kita untuk nepo dan gregoreo. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini jangan jadi mangsanya setan. Ya. Yang kedua, dan yang terakhir. Rahasia yang kedua adalah lawan dengan iman yang teguh. Harus dilawan dengan iman yang teguh. Ayat 9, coba kita lihat. Ayat 9. Lawanlah dengan apa? Ayat 9. Lawanlah dia. Dia itu siapa? Hah? Lawanlah dia siapa? Iblis tuh yang dilawan tuh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tapi ditambah lagi, bukan hanya iman, tapi iman yang teguh. Kata iman adalah kata yang berasal dari piste. Artinya kepercayaan, keyakinan, kebergantungan, kebersandaran. Saya sering pakai ilustrasinya. Siapa yang pernah padi di belakang? Lalu saya rebahkan badan saya dan dia topak. Siapa yang pernah maju di situ? Artinya apa? Iman itu bersandar. Iman itu bergantung. Iman itu hanya padanya saja. Ya, hanya padanya saja. Karena itu Bapak Ibu,
Lawan dia dengan iman yang teguh. Ini adalah strategi ofensif. Kita tidak hanya cukup bertahan, tapi kita harus menyerang. Maka dalam permainan sepak bola, kalau terus bertahan, kebobolan kita. Tapi kita harus combine antara bertahan dan menyerang. Ada waktunya kita defensif, ada waktunya kita ofensif. Ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita menyerang. Jangan mau kita terus bertahan, tapi lawan sekali-sekali. Lawan dengan apa? Dengan iman. Pakai iman, bukan pakai fisik. Lawan dia dengan iman. Kata iman adalah piste. Ya. Tapi ditambah dengan teguh. Ya. Lawanlah setan. Dilawan dengan iman yang teguh di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kata iman adalah kata yang menunjuk kepada engkau harus garap masalah di dalam hati. Garap masalah di dalam jiwa. Saya melayani kemarin saudara kita dari Hindu 3 orang. Mereka dalam keadaan butuh untuk didoakan. Dan saya senang karena bisa berjumpa dengan mereka, bercerita dengan mereka tentang bagaimana membangun iman di dalam Yesus. Dan saya berakhir dengan mendoakan mereka, mendoakan usaha mereka. Saya harap mungkin bisa, mungkin dia mengikuti acara sekarang ini karena channelnya dia sudah subscribe, sehingga informasi ini bisa masuk ke dia. Jadi saya doakan dia secara khusus. Dan saya bilang, selesai ini saya akan doakan dia. Bapak dan Ibu, saya jelaskan bahwa iman itu bukan kata-kata. Iman itu adalah sebuah keyakinan. Dan iman itu adalah kita memasukkan sesuatu. Apa itu? Memasukkan sesuatu, respon kita kepada Tuhan. Kalau kita berespon kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengulurkan. Kita meminta sesuatu, Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Itu butuh iman. Iman itu ada sisi dari kita, ada bagian dari Allah. Itu iman. Saya menjelaskan, saya bilang persoalan dalam hidup daripada manusia adalah masalah paradigma, cara berpikir. Apa yang dia pikir, itu yang akan terjadi. Kalau kita ragu, kita tidak dapat apa-apa. Alkitab juga bilang, orang yang ragu dalam hidupnya tidak dapat apa-apa. Karena itu iman itu bicara apa? Mantep, yakin, pasrah bungkoan jarene wong Jawa. Nah, jadi ditambah lagi dengan kata teguh, itu memakai istilah stereos. Stereos itu artinya apa? Tidak bergeming. Dia kokoh, tidak bergeming. Kalau orang belajar ilmu silat, ya, orang belajar pertahanan, maka kuda-kudanya harus kuat. Ya, papa saya selalu lihat dulu waktu bulan-bulan purnama. Nggak tahu kenapa belajar silatnya di bulan purnama, nggak ngerti saya. Ya. Jadi mereka hanya ambil posisi begini saja. Ditendang oleh orang lain, dia hanya begini saja. Pertahanannya yang kuat. Bapak Ibu, kalau pertahanan kita kuat, apa iman kita kuat, kita tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, kalau ada iman, dikatakan kalau engkau punya iman, sebesar biji sesawi, kau dapat memindahkan gunung. Dan pernah terjadi itu? Pernah terjadi. Pernah terjadi. Maksudnya apa? Sebenarnya ini menekankan tentang bahwa tidak ada perkara yang mustahil kalau orang-orang itu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kuasanya melebihi daripada kuasa manusia. Dan Allah itu dapat membuktikan pada dirinya sendiri terhadap apa yang dikatakan. Bahwa apa yang dikatakannya, ia adalah iya dan amin. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita harus memiliki kepercayaan yang teguh, iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Kita baca ayat yang terakhir sebelum saya tutup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kita bangkit berdiri bersama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Baik, kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, stop. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengenal Yesus, itu disebut dengan lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Lanjut, mengalahkan dunia. Jangan dunia yang mengalahkan kita, tapi kita yang harus mengalahkan dunia. Ya, lanjut, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Imanmu, iman kita. Iman kita. Maka
kita bisa mengalahkan apapun situasi, kondisi dengan iman kita. Lanjut. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, dia yang turun menyatakan diri, mewujudkan diri, menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, dia tidak akan mungkin berkemenangan kalau dia tidak ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu berbahagialah kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu berarti Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang akan menikmati kemenangan. Dua rahasianya. Yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. Dan yang kedua, lawan dengan iman yang teguh. Nah, Bapak Ibu, sadar dan berjaga-jaga itu dalam harafiahnya adalah seperti orang yang bangun dari mabuk. Bangun dari mabuk. Dia sadar, dia sudah kehilangan keseimbangan diri. Dia tidak kuasai dirinya. Tapi ketika dia bangun, dia sadar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah kiranya yang akan menolong kita untuk berkemenangan di dalam hidup kita setiap hari.